Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini dan di video kali ini kita akan update lagi ya nabung saham bulan ke-10 buat teman-teman yang baru nemu pertama kali video ini. Jadi ini adalah percobaan kita gitu ya, nabung saham rutin. Artinya kita top up tiap bulan dengan jumlah yang sama. Ya, jadi setelah selesai gajian kita langsung top up, nominalnya 1,5 juta. Ini bulan ke-10 berarti sudah 15 juta yang kita masukkan di RDN gitu ya. Oke. Disclaimer on dulu, ini adalah pandangan pribadi untuk investasi, tidak ada ajakan jual beli teman-teman ya. Kita tetap lakukan analisa kalian sendiri. Kita mulai dari review year to date dulu ya. IHSG kita bandingkan dengan yang lain, apa yang terjadi gitu ya. IHSG naik 7,05%. Bagus ya, 7,05%. LQ45, indeks liquid 45 naik 6,64%. Singapura ya, kita coba lihat yang dekat-dekat dulu. Indeks Singapura dia minus tipis 0,13%. Masih Asia tapi jauhan dikit ya ke Jepang ya. Ke Jepang dia minus 7% ya. Terakhir kita bandingin ke yang lebih jauh ya, ke negeri Paman Sam ya. Paman Sam. Dia kita ambil yang DJI, dia ada banyak ya, ada SP500 juga, ada Nasdaq. Kita ambil yang DJI lah ya. Yang DJI dia minus 11,4%. Kalau teman-teman nanti cek SP500 itu minusnya malah 20%-an ya. Jadi dibandingkan dengan beberapa pilihan ini, IHSG itu naik cukup bagus teman-teman ya, 7,05%. Bagaimana dengan portofolio kita yang 10 bulan ini ya, baru 10 bulan ini. Ternyata kita dengan pilihan 5 saham ini ya, Akra, BBRI, Pewon, ACE, dan SMGR, itu kita berhasil dapat di 7,21%. Jadi kalau 10 bulan ada 15 juta, kalau kalian masukin ke masukin ke bank biasa, malah nggak tahu minus kali ya, karena sekarang bunga kan nggak ada ya. Jadi kalau dimasukin ke saham dan seperti sekarang ini, kita dapat 7,21%, hasilnya sudah 16.082.000 ya. Ini hasil return 10 bulan. Dan kita coba bahas ya ke masing-masing sahamnya apa yang terjadi, dan kira-kira semoga teman-teman bisa ambil lesson learn-nya ya dari saham-saham yang kita pilih ini. Ya ini adalah saham Akra, saham yang pertama. Ini Akra kita beli di Januari teman-teman ya. Di Januari saat itu harganya 800-an. Di Akra ini porsinya kecil ya. Jadi meskipun dia naik 48%, tapi alokasinya hanya 12%. Kenapa kecil? Ya karena saham Akra ini saham yang momentumnya relate banget ya di 2022 ini, karena temanya komoditas, dia cepat naik gitu ya, sedangkan kita beli pelan-pelan ya. Kita beli pelan-pelan dan akhirnya average kita di Akra itu di harga 1000 dan sekarang Akra di harga 1500 teman-teman ya. Dan untuk Akra ini ya, sepanjang 2022 kinerjanya bagus, IPS-nya naik terus ya. Bahkan di kuartal 3 kemarin IPS-nya naik lebih dari 100%. 2 kuartal berturut-turut ya, di kuartal 2 dan kuartal 3 Akra IPS-nya naik 100% terus ya, lebih dari 100%. Ini hal yang bagus. Tinggal nyari titik take profit-nya untuk Akra. Jadi untuk Akra ini menurut saya sih di harga sekarang sudah mulai mencapai fair value-nya. Cuman kalau Q4-nya masih bagus, kita coba tunggu ya. Tunggu sampai rilis Q4-nya, dan kalau harganya makin mahal ya kita bisa pertimbangkan untuk exit, untuk pindah ke saham lain. Oke. Itu Akra. Yang kedua adalah saham BBRI. Ini saham yang saya pilih karena tetap perlu saham banking, apalagi ini tujuannya nabung saham rutin. Artinya kestabilan diutamakan gitu ya. Kestabilan diutamakan, jangan yang terlalu fluktuatif, tapi tetap gimana caranya portofolionya bisa beat the market. Targetnya beat the market minimal 3%. Jadi kalau sekarang ya oke, beat the market tapi hanya beda sekian persen, nggak terlalu ngaruh. Artinya pinginnya kalau misalkan market 7% kita 10%. Kalau market 5% kita 8% ya. Kurang lebih kayak gitu aja sih. Oke, ini BBRI. Kita beli di hari harga ini ya, dari harga 4.100. Tapi karena kita beli di banyak titik seperti biasa, nabung saham rutin ya. Tiap bulan kita top up, kita beli. Saat ini average-nya di 4.300-an ya untuk BBRI, dan PBB-nya PR-nya seperti ini, masih masuk akal. Alokasinya 26%. BBRI adalah emiten yang portofolionya alokasinya paling besar di uang bertumbuh portfolio. Kalau kita lihat BBRI itu justru sudah kembali
bukan sudah kembali ya, sudah naik melebihi EPS sebelum pandemi, teman-teman. Ini banking bener-bener sedang bagus gitu ya, bisnisnya sedang bagus-bagusnya, dan saya sih nggak heran kalau BBRI paling nggak awal bulan depan tuh bisa tembus 5.000 sih, nggak heran gitu ya, karena kinerjanya bagus banget teman-teman ya. Dibandingkan dengan sebelum pandemi jelas lebih bagus. Dan kalau Q3, Q4 ya, terutama Q4 yang biasanya kinclong, orang-orang mungkin banyak yang minjem kali ya, kalau bisa lebih bagus dari Q4-nya tahun lalu, wah BBRI mungkin 5.000 sih bisa kali ya untuk dicapai. Dan kalau BBRI ke 5.000 artinya kita bisa dapat potensi gain kurang lebih 12%-an ya, lumayan ya, 12%-an. Itu BBRI. Yang ketiga ada ACE ya. ACE ini adalah saham yang kita beli setelah lebaran kalau nggak salah ya. Ya, ini jadi salah satu saham yang lag banget di portofolio kita. Minusnya juga dalam 32%. Apa yang terjadi dengan ACE? Ya, ini pembelajaran juga untuk saya ke depan ya. Jadi ACE ini fundamentalnya bagus, historik company-nya bagus, GCK-nya bagus. Kendalanya adalah ekonomi ya, ekonomi. ACE ini adalah perusahaan yang jual belinya di bidang peralatan rumah tangga dan gaya hidup. Ya, gaya hidup teman-teman, itu kunci sih, gaya hidup. Setelah saya renungkan lagi ya, situasinya sedang seperti ini, sedang pandemi, ada ancaman resesi dan lain-lain. Orang mulai menekan gaya hidupnya teman-teman. Yang tadinya beli barang-barang di ACE yang rate-nya sedikit lebih mahal sebenarnya, mereka mulai cari alternatif yang lebih murah gitu ya. Dan akhirnya kinerja yang tertekan itu tercemin di dalam earning per share-nya ya. Baru di kuartal 3 ACE bisa mencapai EPS yang lebih tinggi dari kuartal sebelumnya ya. Tapi sebenarnya nggak tinggi-tinggi banget teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat di tahun-tahun sebelumnya, khususnya setahun sebelum pandemi ya, EPS-nya ACE itu berkisar di 14 sampai ya 15-18. Artinya sekarang ini ACE baru setengahnya aja nggak sampai dibandingkan dengan earning per share di tahun 2019 atau tahun sebelum pandemi. Ditambah lagi tahun depan ada ancaman-ancaman resesi. Wah, ini tambah sulit lagi situasinya ya untuk saham-saham yang bisnisnya seperti ACE ini ya. Tapi nggak ada yang tahu gitu ya, karena ya orang mungkin bisa memprediksi resesi dan lain-lain, tapi sebenarnya nggak ada yang tahu situasi di tahun depan. Kita coba melangkah dengan optimis aja sih kalau saya. Dan apalagi kalau saya ini portofolio resikonya agresif teman-teman ya, resiko tinggi. Karena ya saya masih muda, tiap bulan saya masih bisa top up ke saham. Jadi kalau harus menunggu lebih lama nggak ada masalah untuk saham-saham seperti ACE ini ya, yang sedang tertekan kinerjanya. Alokasinya ACE 18% ya. Giliran alokasinya 18%, minusnya dalam. Akra alokasinya 12%, naiknya kencang. Jadi akhirnya kedua-dua ini saling melengkapi aja ya di dalam portofolio kita. Oke, itu saham ketiga, saham ACE. Oke, kita lanjut ke saham keempat. Kita ada Pewon ya. Saat ini Pewon itu posisinya minus, tapi minusnya kecil ya, hanya 4,2% ya. Tapi yang menarik adalah Pewon ini tahun 2022 terlihat mulai tanda-tanda turnaround-nya muncul gitu ya. Tandanya apa ya? 3 kuartal ini hasil EPS-nya selalu lebih tinggi dari tahun 2021, tapi memang belum sebagus tahun 2019 ya, tahun sebelum pandemi. Jadi untuk perusahaan yang properti seperti Pewon ini memang challenge-nya adalah ya ekonomi seperti ACE tadi ya. Orang-orang menahan diri untuk beli rumah. Dia mungkin yang sekarang ini harusnya dia ngambil rumah, mungkin ngontrak dulu atau tinggal sama mertua dulu, atau mau beli rumah kedua ditahan dulu sampai nunggu ekonomi yang lebih stabil lagi gitu ya. Dan saat ini Pewon memegang 23% portofolio. Jadi ini adalah porsi kedua terbesar di dalam portofolio kita, portofolio saya ya. Jadi secara alokasi sudah oke, dan bulan ini pun Pewon masih kita beli lagi gitu ya, karena memang harganya menurut saya masih murah, dan kita lihat setahun terakhir ini memang harganya ranging aja ya, di kisaran 400 sampai 550. Oke, untuk Pewon seperti itu. Lalu kita lanjut yang kelima ya, yang terakhir adalah SMGR ya. SMGR ini 23%, sekarang sudah naik 23%. Alokasinya juga lumayan, 21% ya, 21% dari total portofolio. Dan berbeda dengan ACE ya, ketika saya entry ACE dan SMGR itu entry di bulan yang sama kurang lebih.
dengan harapan turnaround, tapi ternyata SMGR yang sesuai dengan prediksi gitu ya, sesuai dengan proyeksi saya. Apa yang terjadi ya? Ini adalah kuncinya ya untuk kita bisa lebih yakin untuk saham-saham yang sedang tertekan. Pertama, secara kuartal itu ada kinerja yang cukup bagus gitu ya, cukup bagus. Contoh gini, sepanjang 2021 ya, hanya kuartal 2 SMGR mencapai kinerja yang lumayan. Selebihnya mereka selalu minus ya, secara IPS turun terus ya. Tapi kita lihat tahun 2022 ya, kuartal 1 IPS-nya SMGR tuh naik lebih dari 10% teman-teman ya, lebih dari 10%. Kuartal 2 ya, SMGR minus tipis ya. Earning persennya turun sedikit, turun 2 poin saja gitu ya. Artinya apa? Perjalanan 6 bulannya itu lebih bagus ya. Kalau kita lihat ya di sini 84 dan 56 dibandingkan dengan 76 dan 58, SMGR secara half year, secara semester 1 tahun 2022, kinerjanya sudah mulai ada tanda-tanda peningkatan, meskipun sedikit gitu ya. Nah, itu yang bisa jadi justifikasi kita untuk entry. Itu yang jadi justifikasi saya juga gitu ya. Nah, apa bedanya dengan ACE, teman-teman ya? Kita coba mundur dengan ACE. Ya, ACE 6 bulan pertamanya saja ya, masih minus teman-teman ya, masih minus. Jadi waktu itu saya entry di ACE kuartal 2-nya belum keluar ya, belum keluar. Hanya melihat bahwa udah bisa mulai entry karena Q1 dan Q2-nya mulai imbang nih ya, artinya sudah mulai gak tertekan. Tapi ternyata ketika Q2-nya jeblok ya, kita bisa ngeliat ternyata lebih aman kalau IPS-nya sudah naik dulu ya, kinerja perusahaannya sudah balik dulu, baru kita mulai lakukan entry. Artinya kita coba bandingkan. Dan itu yang terjadi di SMGR, kuartal 3 dia bagus, dia naik 30% lebih ya IPS-nya. Dan hasilnya adalah market mengapresiasi SMGR, kita bisa dapetin gain 23% gitu ya. Jadi kalau Q4-nya lebih bagus lagi, ya SMGR bukan nggak mungkin kembali ke harga 9.000 sampai 10.000-an ya, karena memang di tahun-tahun sebelumnya dia biasanya diapresiasi di harga situ oleh market. Itu adalah saham kelimanya SMGR, saham terakhir, karena kita punya 5 di portofolio nabung saham. Oke teman-teman, kita udah di akhir video. Teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu, tekan loncengnya supaya nggak ketinggalan. Ini hanya catatan saya teman-teman ya, dari 10 bulan ini. Pertama adalah saham susunan portofolio yang kuat gitu ya, itu stabil. Stabil itu artinya bergerak beriringan dengan IHSG, dan nggak heran kalau misalnya IHSG 7%, kita juga 7% juga. Hanya beda selisih 0, sekian persen gitu ya. Tetapi menurut saya ini sudah return yang cukup masuk akal ya, cukup masuk akal. Kalau IHSG-nya 7%, kalian lebih dari itu jauh lebih bagus lagi. Tapi kalau misalkan IHSG 7%, setidaknya kalian jangan terlalu drop ya. Kenapa? Karena itu menggambarkan bagus tidaknya kalian memilih saham-saham yang di portofolio gitu ya. Usahakan bergerak beriringan dengan market gitu. Yang kedua, porsi saham yang sedang dapat momentum itu perlu diperbesar alokasinya ya. Tadi kita udah lihat ya, Akra itu sampai 50%, tapi porsinya hanya 12%. Jauh gitu ya. Kenapa bisa begitu? Karena saya sebenarnya lihatnya gini sih teman-teman. Saya sendiri banyak saham komoditas gitu ya. Batu bara, minyak, Medco gitu ya. Elsa kemarin kita udah bahas juga. Ada juga dalam portofolio saya. Ada juga saham minyak sawit ya, yang sempat tinggi lalu sekarang mulai turun. Masih ada juga di portofolio saya. Masalahnya adalah saya nggak yakin saham-saham yang siklusnya kenceng kayak gini itu akan sampai mana gitu ya. Itu yang membuat saya ragu untuk memasukkan saham itu dalam nabung saham rutin. Tetapi ya, di tahun ini kita bisa melihat ternyata komoditas itu ketika rally dia nggak semudah itu untuk turun teman-teman ya. Karena komoditas itu sudah menjadi global issue, apalagi ditambah ada perang segala macam ya. Demand-nya tetap naik. Itu menyebabkan kalau harga komoditasnya udah naik, dia nggak semudah itu untuk turun. Harus ada momen stabilisasi di mana supply komoditas itu membanjiri market dan akhirnya
siklusnya berakhir gitu ya. Dan ini jadi pembelajaran saya juga ya. Mungkin kalau saya ketemu lagi nanti ya, siklus komoditasnya yang hype lagi, untuk bisa nggak terlalu takut gitu ya ketika megang saham komoditas yang harganya sedang rally-rally-nya. Dan kenapa begitu? Beberapa bulan yang lalu ya, bulan-bulan Julian gitu ya, portofolio saya ya di saham yang di rekening yang lain itu 60% lebih komoditas teman-teman ya. Jadi menurut saya udah terlalu over gitu ya. Akhirnya saya sendiri memutuskan untuk beres-beres lagi ya, diversifikasi lagi dijalankan, dan akhirnya sekarang tuh sekitar 30%-an ya, 30-40% menurut saya masih oke dengan susunan komoditas. Tapi saya punya sektor-sektor lain yang nggak bergantung dengan komoditas, sehingga nanti kalau misalkan dia sudah mulai drop, siklusnya berakhir, itu penurunannya nggak terlalu signifikan gitu ya dibandingkan dengan sebelumnya. Karena sebelumnya 60% ketika Juli itu drop, langsung lumayan tuh ya, penurunannya langsung lumayan. Jadi itu yang mau saya hindari di tabung saham rutin ini, tetapi alokasinya memang harus diperbanyak lagi gitu ya. Terakhir, kalau kita mau masuk di saham yang turnaround ya, lebih baik kita menunggu turnaround-nya terjadi dulu ya. Q1-nya, Q-on-Q-nya di Q1 tahun ini dan tahun lalu nggak jauh beda teman-temannya, sama ya. Jadi belum turnaround itu karena masih sama. Tapi SMGR Q1-nya sudah naik tinggi. Nah, ternyata proyeksi sayanya nggak terlalu bagus di Q2-nya untuk ACE, dan akhirnya dihukum oleh market gitu ya. Hukumannya cukup dalam karena dia sempat di 1.500-an ya di awal tahun ini, dan sekarang di harga 500-600. Jadi hukumannya market cukup kejam juga gitu ya buat saham yang nggak mampu menunjukkan kinerjanya ya. Apalagi seperti ACE yang dikenal memang salah satu market leader ya untuk bisnis kebutuhan rumah tangga, produk-produk rumah tangga. Jadi triknya mungkin kita akan ganti ya, strateginya kita akan masuk di saham-saham yang turnaround-nya sudah kelihatan dulu seperti SMGR, dan ternyata ketika proyeksinya sesuai, dia lebih cepat diapresiasi oleh market gitu ya. Dan akhirnya sekarang SMGR kita sudah plus 23% dan bisa mengimbangi ACE ya yang minusnya sampai 30%. So pada akhirnya kita punya return yang cukup bagus, bisa bergerak beriringan dengan IHSG, tapi harapannya kita bisa beat the market minimal plus 3%. Jadi kalau IHSG 7%, kita 10%. Kalau IHSG 10%, kita 13% ya. Target saya sih hanya itu untuk nabung saham rutin ini. Kita lihat sih ya, di akhir tahun seperti apa posisinya, mudah-mudahan bisa tercapai. Gitu aja teman-teman untuk video kali ini, semoga membantu kalian semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan feel free untuk nanya apapun di kolom komentar. God bless you guys, bye-bye.